Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Sanjay TV, TV-nya Urang Bukit Tinggi. Kali ini kita akan berbincang dengan komunitas lempar pisau dan kapak Kota Bukit Tinggi. Di samping saya sudah ada Bapak Yuhardi. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, boleh diceritakan bagaimana komunitas lempar pisau ini akhirnya terbentuk Pak? Ya, oke. Lempar pisau di tahun 2016 2014 itu lahirnya di Jawa Barat, di Bandung. Namun singkatnya barangkali dari beberapa orang, para seniman, para pelaku-pelaku motor gede, nah, itu terbentuk sebuah komunitas lempar pisau dan kapak. Namun singkatnya saya bicara Bukit Tinggi saja, karena di tahun 2018 akhir saya diperkenalkan ke dunia lempar pisau dan kapak, dan di tahun yang sama saya bawa ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kita coba merangkul lah ya, rekrutmen kawan-kawan yang satu hobi, satu dunia. Akhirnya di Bukit Tinggi lahir sebuah komunitas Desember 2018, komunitas lempar pisau dan kapak, yang hari ini berjalannya waktu secara PB atau pengurus besar. PP hari ini dinamakan pengurus pusat. Porlempika itu menjadi sebuah komunitas yang bercita-cita dan berkeinginan untuk menjadi salah satu bagian cabang olahraga di KONI. Nah, dan alhamdulillah proses itu berjalan ya sesuai lah dengan proses dari tingkat dalam tubuhnya Porlempika itu sendiri. Kemudian ada regulasi-regulasi yang harus diikuti, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, sampai Porlempika memiliki pengurus cabang di kota kabupaten seluruh Indonesia dengan persentase tertentu. Dan insya Allah dan alhamdulillah target yang diberikan oleh KONI pusat itu 90%, nyaris 100% sudah dikabulkan atau diberikan gitu. Cuman masih ada beberapa aturan main yang ada di KONI pusat yang hari ini masih dalam proses. Salah satunya kita harus melaksanakan kejuaraan nasional berturut-turut 2 kali. Nah, baru kemarin saya dan beberapa rekan-rekan di Sumatera Barat baru mengikuti kejuaraan nasional yang pertama di Cimahi ya. Baru seminggu yang lalu ya, seminggu sebelum Ramadan saya pulangnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua udah di Kejurnas kemarin diikuti dengan Munas, Musyawarah Nasional Porlempika Indonesia. Itu sekaligus merencanakan, mengagendakan kejuaraan nasional kedua, karena 2 kali berturut-turut itu merupakan syarat. Nah, jadi insya Allah di bulan Oktober tahun ini juga akan dilaksanakan kejurnas, dan insya Allah juga di tempat yang sama, di lokasi yang sama, di Disjasad TNI Angkatan Darat ya, Disjasad ya, TNI Cimahi. Nah, begitu kira-kira. Dan hari ini di Bukit Tinggi alhamdulillah hampir 30-an hingga 40 orang penggiat, rekan-rekan saya, rekan-rekan sahabat-sahabat saya yang satu hobi, sudah hampir 40 orang giat dan menggiatkan lempar pisau di Bukit Tinggi. Terbukti kita ambil bagian di Kejurnas dari Bukit Tinggi. Dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat, kita di Bukit Tinggi merupakan cabang pertama yang dimuscapkan. Nah, kita yang pertama dimuscapkan, dan alhamdulillah kita ambil bagian di peserta Kejurnas pertama kemarin.
Ya. Berarti cukup banyak peminatnya ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya karena dengan kekinian, dengan barunya, dengan masa tumbuhnya Porlempika yang baru beberapa tahun dan belum tergabung ke dalam cabang olahraga di KONI, ini sudah luar biasa ini. 11 kota kabupaten di Sumatera Barat sudah mengkoordinir atau ada koordinatornya. Walaupun secara cabang yang resmi baru Bukit Tinggi, Agam, Solo, dan Kota Padang. Tapi secara kornya atau korcap istilahnya itu sudah 14 kota kabupaten di Sumatera Barat. Lumayan bagus percepatannya dan lumayan bagus perjuangan kawan-kawan penggiat untuk bersama-sama berjuang menuju cabang olahraga di KONI. Ya. Apa tuh Pak kepanjangan dari Porlempika? Oke, Porlempika hari ini kepanjangannya itu perkumpulan. Porlempika perkumpulan olahraga lempar pisau dan kapak. Insya Allah besok kita ganti menjadi persatuan olahraga lagi ya. Kalau hari ini namanya perkumpulan, insya Allah ke depan persatuan. Kalau sudah bergabung ke KONI. Amin ya. Amin. Kalau boleh tahu itu latihannya di mana kalau di Bukit Tinggi nih Pak? Ya, di Bukit Tinggi ada di Tarok Dipo, Kelurahan Tarok Dipo, Padang Gamua. Ya, Pak. Itu di Gang Kesehatan yang kebetulan tempat domisilinya saya. Jadwalnya yang rutin itu Selasa malam sama malam Minggu malam, Sabtu malam. Oh malah justru malam? Malam ya. Malam akhirnya Pak? Oh iya. Kenapa malam ya? Biasanya kegiatan olahraga itu siang ya. Ada dari PB hingga cabang itu kita melihat olahraga itu agak identik dengan rekreasi. Ada nilai rekreatif di sini. Karena olahraganya itu ya intinya rekreasi. Sehingga di sudut lain kawan-kawan penggiat dan penghobi itu menilai di masa berolahraga itu tidak mengganggu dengan aktivitas rutin. Nah, gitu ya. Karena sampai hari ini masih berbentuk rekreasi, belum prestasi gitu. Oh iya. Belum prestasi, masih rekreasi. Jadi lempar 2-3 kali, ngopi setengah atau 1 cangkir gelas kan, saya secangkir kopi. Itu melempar 1 jam, ceritanya 15 menit, gitu. Jadi agak tingkat rekreasinya masih besar gitu. Berharap nanti ketika kita sudah menjadi cabur yang di dalam hal ini ada kompetisi, kita akan merubah jadwal latihan sebagaimana layaknya seorang atlet berlatih. Tapi tetap hari ini Minggu sore kita ada jadwal untuk generasi 17 atau 15 tahun ke bawah. Ada. Cuman yang 30-an yang saya maksud itu umumnya malam. Latihan malam, jadi tidak mengganggu dengan aktivitas rutin. Kita latihan di malam hari. Wajib juga enggak, tapi kebetulan sama-sama dengan kawan-kawan penggiat sudah lahir aja jam malam gitu. Udah lahir aja jam malam. Enggak ada orang yang mengatakan wajib malam, enggak. Tapi kita alam atau proses berlalu sedemikian rupa mengalir seperti air, terjadwalkan malam. Gitu. Ya Pak ya. Itu ada rentang usianya nggak Pak? Yang akhirnya tergabung dengan Porlempika ini Pak? Ya ada. Klasifikasi usia ada anak, kemudian U15 hingga 18, kemudian dewasa, kemudian terpisah putra dan putri. Tapi hari ini ya jujur dan kondisi memang seperti itu. Hari ini kita kebanyakan orang dewasa kayaknya. Kebanyakan orang dewasa sampai hari ini. Yang untuk anak itu masih secara nasional pun masih tergolong kecil atau sedikit gitu. Berarti ada perempuannya juga ya Pak? Perempuan juga ada. Juga ada perempuan. Karena 64 kelas di cabur ini
itu ada laki dan perempuan. Ada laki dan perempuannya. 64 berarti bagi 2, 32 cabang. 30 buah kelas di dalam cabang ini. Laki dan perempuan jadi 64. Nah, itu. Banyak ya Pak ya. Ya. Nanti kalau Perlimpika jadi cabur, mungkin menambah lagi nih emas jadi 64 emas kan. Amin, semoga berkembang ya Pak ya. Ya, amin. Pak, apa aja tuh manfaat dari olahraga lempar pisau dan kapak ini Pak? Wah, ini yang saya bangga jadi seorang penggiat lempar pisau atau penghobi lempar pisau. Kenapa kita tidak lepas dari manfaat? Ya. Kalau memang tidak ada manfaat, untuk apa dipaksakan atau untuk apa dilakukan? Ya. Salah satunya olahraga lempar pisau memperkaya gerak. Nah, kita terbawa arus ini. Beberapa tahun lalu media itu ada krisis moneter. Selang beberapa saat ada lagi krisis kepercayaan. Dan hari ini ke depan saya pribadi juga merasakan ketakutan adanya nanti krisis gerak. Semua pada apa ya? Pada gemuk, pada maaf ya Om ya, pada gemuk semua ya. Kenapa? Karena bisa jadi salah satunya itu krisis gerak. Generasi kita yang miskin gerak ya akan katakanlah obesitas dan segala macam. Yang pasti orang yang kurang gerak kurang sehat, itu pasti. Karena di dalam tubuh yang sehat itu terdapat otak yang cerdas, kata orang pintar ya. Dan itu yang pertama, memperkaya gerak. Kemudian yang kedua ada melatih konsentrasi. Oh iya. Konsentrasi. Seseorang pelempar memiliki konsentrasi bagus. Kenapa? Karena titik sasaran itu berbentuk segi 6. Ada 3 warna di sana, merah, putih, dan hitam. Titik utamanya itu ada di warna hitam dengan nilai tertinggi. Ketika si pelempar tidak bisa konsentrasi, jangankan mencari titik tertinggi, nilai tertinggi, untuk menciptakan pisau menempel di lock. Nah, kami istilahkan lock ya. Kami istilahkan lock. Untuk menempel di lock aja agak susah. Dan persentase keseriusan atau konsentrasi itu lebih dari 50%. Power tidak seberapa. Power dalam melempar itu tidak seberapa. Mungkin yang lebih dominan itu konsentrasi. Kita harus konsentrasi dalam melempar. Itu 2. Kemudian ada di dalam konsentrasi itu ada keseimbangan. Ada juga power walaupun persentasenya sedikit, karena ya tanpa menorong atau menolak ya pisaunya tidak jalan dong. Bapak boleh lihat kategori pisaunya nggak Pak? Bapak bawa tidak? Oh ya, saya kemana-mana ini. Dari awal kenal lempar pisau, saya kemana-mana bawa pisau. Oh, khusus kalau pisau ya Pak ya? Iya, pisaunya khusus. Pisaunya disebut pisau lempar. Pisaunya itu nggak tajam. Cuman bagian depan dari pisau itu agak runcing lah ya. Kalau tajam itu, runcing itu juga tajam sebetulnya. Runcing itu juga tajam, tetapi tidak melukai lah, tidak melukai. Pisau ini banyak model, boleh dipegang, tapi jangan di apa? Berat ya Pak ya? Iya. Banyak model di pisau ini. Oh, banyak model. Dan sampai hari ini Perlimpika belum mengatur bentuk pisau. Nah, bentuk itu bebas. Hanya saja yang diatur itu berat dan ukuran panjang. Jadi tadi kita belum berbicara masalah teknik lempar. Iya. Tapi sambil jalan kita coba. Ada teknik lempar itu istilahnya spin. Spin itu secara bahasa mungkin putar, artinya ya berputar. Berputar. Jadi salah satu teknik dalam cabang Perlimpika itu spin. Spin sesuai dengan namanya berputar.
Jadi pisau kita itu berputar. Ketika dilempar, pisaunya berputar. Nah, berputar. Itu spesifikasi pisaunya berat 250 hingga 300 gram beratnya. Nah, itu untuk spin. Kemudian ada lagi no spin. No spin. Nah, tidak berputar. Nah, tidak berputar. Nah, ini dia nih yang kita pegang hari ini. Yang kita pegang ini. Tidak berputar itu beratnya 200 hingga 250 gram. Berarti kalau yang berputar bukan yang ini ya? Tidak, bukan. Ini tidak berputar, no spin. Ya. Beratnya, panjangnya itu 25 hingga 27 cm. Nah, jadi memang kita diatur dengan itu ketika masuk dalam sebuah turnamen. Pisau kita itu memang ditimbang dan divalidasi dulu sama panitia pelaksana. Ini juga masih ada bekas-bekas ini. Oleh-oleh dari Cimahi, Bandung ya. Karena memang di sana ditulis, dikasih ciri-ciri bahwasanya pisau ini sudah diverifikasi gitu. Nah, itu. Ada lagi hal spin namanya, hal spin setengah putaran, juga pisaunya sama. Oh, sama. Hal spin dengan no spin itu pisaunya sama secara spek ya, secara spek pisaunya sama. Berat 200 hingga 250 gram. Kemudian panjang 25 hingga 27 cm. Nah, itu mengenai pisau. Kemudian ini kreativitas dan seninya lagi ya. Ada yang dikasih merek, dikasih motif dan segala macam, ukiran-ukiran. Nah, itu. Kemudian mohon izin dan mohon maaf saya tidak bawa pisau spin ini. Ini juga no spin. Nah, ini juga no spin. Nah, itu makanya saya sebut tadi belum ada aturan baku bentuk pisau. Yang diatur itu berat dan ukuran. Nah, ini kalau saya sebut namanya kiridasi. Kiridasi ya. Katanya kiridasi itu pisau dapurnya orang Jepang. Secara desain saya sebagai pelempar agak suka desainnya ketika melempar hal spin setengah putaran, sehingga kiridasi saya rekomendasikan untuk pisau lempar pribadi saya. Saya pesan ke maker tertentu, jadilah pisau, dan hingga hari ini kiridasi cocok di tangan saya. Sehingga hari ini. Dan kawan-kawan yang satu komunitas di Taro, di Padang Gamua, kita sebut namanya apa ini? Black Panther ya, Black Panther. Itu pisaunya harus punya ini. Ya. Anggota Black Panther wajib memiliki pisau kiridasi. Karena juga di suatu titik pandang kiridasi juga seperti kukunya panter, kukunya macan. Nah, seperti kuku macan gitu. Nah, jadi anggota Black Panther anggaplah diwajibkan memiliki pisau atau bilah yang kiridasi ini. Kiridasi ya. Nah, itu barangkali. Baik, Pak. Terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya terhadap komunitas lempar pisau dan kapak ini bagaimana Pak? Iya, harapan ya. Harapan itu sebetulnya harus besar. Harus besar, harus jauh, harus sempurna, dan ya pokoknya yang terbaik gitu ya. Artinya ada sebuah situasional lah ya. Situasional ketika cita-cita kita itu menjadi cabur dalam olahraga atau di bawah naungan KONI. Namun untuk masuk ke dalam cabur ada regulasi, ada syarat, ada ketentuan yang harus kita ikuti. Nah, jadi kita ikuti PB lah. Pusat masuk ke cabur, kota masuk ke cabur. Nah, itu harapannya. Yang pasti saya yakin pergerakan masyarakat Kota Bukit Tinggi pasti diayomi oleh pemerintah Bukit Tinggi. Insya Allah waktu dekat kita menjadi anggota cabur di KONI. Itu harapannya. Amin. Ya. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu, dan demikianlah perbincangan kita di podcast. Di podcast ini, dan sampai jumpa.